macam-macam. Tergantung kan langkahnya. Bisa melalui jalur hukum atau melaporkan bisa ke polisi, bisa melalui media juga. Sekarang itu media termasuk apa salah satu tempat yang sangat kuat. Kalau misalnya perusahaan sudah sampai diberitakan buruk oleh media, nah itu bakalan bisa habis yang namanya perusahaan. Nah sekarang cepet banget kan, apalagi sudah banyak sosial media. Ada satu yang ngomel, ada satu misalnya media yang memberitakan, udah habis. Ini seperti itu. Nah, terus dari complaint action sama no complaint action ini, iya, itu semua akhirnya itu ada dua pilihan. Jadi dia bisa berpindah ke perusahaan lain atau dia tetap bertahan dengan perusahaan tersebut. Jadi pilihannya ada dua. No complain sama komplain, hasil akhirnya itu dua. Tetap mau bertahan apa mau pindah ke perusahaan lain. Nah, biasanya kan rata-rata kalau ada hal yang tidak mengenakan kan orang-orang cenderung untuk bertahan apa berpindah. Tergantung. Oke, tergantung situasi bisa juga. Kebanyakan kalau kecewanya sudah sangat teramat, mereka pasti akan pindah. Oke, jadi sebenarnya tergantung seberapa besar kesalahan yang dilakukan perusahaan, juga gimana cara mereka menanganinya kan. Kan kadang ada yang melakukan kesalahan, tapi mereka penanganannya sangat oke. Jadi kita masih bisa mentoleransi. Oke lah, mereka bertanggung jawab, misalnya kan seperti itu. Tapi ada juga yang sudah melakukan kesalahan, tapi nggak mau bertanggung jawab, malah nyalahin konsumen, itu juga ada. Nah, dan tergantung bagaimana mereka menanganinya juga. Oke. Ya, bisa juga kalau produknya nggak ada yang lain, itu bisa bikin konsumen bertahan. Jadi tergantung kondisinya. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis orang yang komplain. Ayo, Mbak-mbak sama Mas termasuk yang mana? Pasif, tidak mengambil tindakan sama sekali. Kalau voicer, secara aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa. Kalau page itu negatif word of mouth. Kalau aktivis, komplain ke penyedia jasa dan pihak lain. Oke. Mbak-mbak yang lain termasuk yang mana? Voicer. Voicer dan berarti Mbak Arianti yang aktivis dong. Aktivis. Kan dua-duanya itu. Kadang satu, kadang dua. Jadi punya satu, punya dua Mbak Siti. Oke. Terus sekarang tentang pemulihan jasa. Jadi memahami dan bertanggung jawab. Itu sudah pasti kayak yang saya tadi bilang. Kalau memang perusahaan melakukan kesalahan, bagaimana mereka mengatasi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat, ya kan? Nah, caranya seperti apa? Dia bisa memperbaiki produk jasa. Bisa mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan pelanggan, mengganti sebagian uang yang telah dikeluarkan pelanggan,
permintaan maaf dari perusahaan, penjelasan tentang apa yang telah terjadi, terus jaminan bahwa masalah tersebut tidak akan terulang, sama memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengeluarkan kemarahannya. Kira-kira kalau perusahaan melakukan kesalahan, yang mana dulu yang pertama kali harus dilakukan? Oke, itu sudah pasti. Jadi pertama kali yang harus dilakukan perusahaan adalah meminta maaf. Jadi karyawannya atau siapanya langsung minta maaf kalau memang ada komplain. Nah, terus baru itu bisa diambil langkah-langkah yang lain. Kan kadang juga ada perusahaan itu yang dari awal sudah bilang kalau misalnya kalau yang kita beli barang, beneran barang, itu kan barang tidak bisa dikembalikan atau ditukar, bisa. Atau ada juga yang dijanji, kalau Anda tidak puas, kami akan mengganti, ya kan? Itu. Kayak siapa kemarin? Oh, salonnya Mbak Eka bukan sih? Yang kalau memang ada apa, mau bertanggung jawab. Seperti itu. Kan tergantung juga dari kebijakan masing-masing perusahaan. Kalau kanan kiri nggak cantik Mbak, cuman maju mundur aja. Berarti jalannya harus maju mundur, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Oke. Jadi ini beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini ada yang namanya fair treatment. Ini atau penyelesaian secara adil. Ini sangat lumayan terkenal konsep ini. Kalau mau melakukan penelitian tentang ini juga bisa. Jadi ada service failure itu gimana bisa menyelesaikan dengan baik. Ada outcome fairness, ada procedural fairness, sama ada interactional fairness. Jadi kalau outcome fairness itu pelanggan mengharapkan hasil atau kompensasi yang sesuai dengan level ketidakpuasan yang mereka rasakan. Di outcome itu kan hasil, berarti pengen mendapatkan sesuatu untuk mengganti ketidakpuasan mereka, itu outcome. Terus kalau procedural fairness itu sebagai tambahan terhadap kompensasi yang adil, pelanggan berharap keadilan dari sisi kebijakan, peraturan, dan batas waktu dari proses komplain. Jadi misalnya secara prosedural itu mereka harus dilakukan secara adil. Jadi misalnya berapa lama, kan kadang ada yang dalam waktu 24 jam, kalau misalnya nggak ada komplain berarti dianggap oke. Itu bisa. Oh, ini ada berharap kemudahan akses untuk menyuarakan komplain, itu juga. Oke, itu prosedural. Jadi secara prosedur mereka pengen suatu keadilan. Oke, kita lihat nanti minggu ya, Mbak Salon. Terus kalau interactional fairness berarti kan interaksi. Nah, itu maksudnya pengen diperlakukan dengan sopan, dengan baik, itu kalau interaksi. Jadi hubungannya seperti apa. Jadi kalau outcome itu hasilnya, pengen yang fair. Kalau prosedural itu prosedurnya. Kalau interactional itu interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Nah, sekarang ini ada service recovery strategies. Jadi marem. Oke, kita lihat nanti. Nah, di sini service recovery strategy itu ada 8. Bisa make the service fail safe, do it right the first time.
Terus ini ada act quickly, provide adequate explanation, treat customer fairly, cultivate relationship with customer,